Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Jayanti, guru pendidikan agama Islam di SMP Datuk Sulaiman Palopo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 gelombang 1 LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran di SMP Datuk Sulaiman Palopo. Praktek pembelajaran ini saya lakukan di kelas 8 dengan materi sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Berikut video pembelajaran, selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya disiapkan teman-temannya dan berdoa bersama doa sebelum belajar. Ya, silakan ketua kelas. Said. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, amin, amin ya robbal alamin. Kemudian mari kita membaca ayat atau surah pilihan. Dalam hal ini kita membaca surah Al-Ankabut ya, ayat 45, yang dimana ayat ini itu berkaitan dengan materi kita hari ini. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu harap semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan berdiri semua. Indonesia lahirku, tanah tumpah darahku, di sanalah
siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir, itu absen terlebih dahulu. Jadi ada 4 orang yang tidak hadir ya. Ada 4 orang yang tidak hadir. Dalam hal ini 2 yang sakit, 2 juga yang di. Ya, jadi adapun materi kita ini Ibu harap nanti kalian dapat memahami materi kita ini dengan baik ya, karena materi kita ini itu sangat penting, bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalkan ketika terjadi gerhana matahari maupun terjadi gerhana bulan, maka kalian sudah paham, tahu tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Begitu juga dengan sholat istisqa ya, ketika musim kemarau dan sebagainya, kalian sudah tahu bagaimana pelaksanaannya. Dan yang terakhir adalah sholat jenazah ya, mungkin ada teman kita yang meninggal, kerabat kita meninggal, atau siapa yang meninggal, kita bisa menyolati jenazah itu ya. Jadi berharap materi ini bisa kalian pahami dengan baik. Nah, adapun sebelum memasuki materi, Ibu mempunyai pertanyaan. Siapa yang tahu makna spiritual dan simbolis sholat gerhana? Ada yang tahu? Ya, silakan Pak Kiri. Sholat gerhana merupakan bentuk peringatan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai alam semesta. Dia menunjukkan ketundukan manusia kepadanya dan tentunya berdoa dalam menghadapi dunia. Ya, betul. Baik sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk temannya. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang tahu apa tujuan dari sholat jenazah? Ada yang tahu? Oh ya, silahkan Sulamila. Kiri. Tujuan utama sholat jenazah adalah mendoakan almarhum dan menunjukkan penghormatan. Ini menggabungkan nilai-nilai Islam mengenai kematian sebagai bagian dari siklus kehidupan dan keyakinan akan kehidupan setelah mati yang lebih baik. Oh iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Sulamila. Jadi jawabannya sangat baik, semuanya benar, ya. Dan adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 2 poin, yakni yang pertama guru menjelaskan materi mengenai sholat gerhana, sholat jenazah, ya, sholat istisqa juga, dan peserta didik diharapkan untuk memahami materi ini, ya. Dan tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui metode demonstrasi. Jadi peserta didik ya mempraktikkan sholat gerhana, sholat jenazah, sholat istisqa. Ya, jadi nanti itu akan membagi menjadi 3 kelompok. Tugasnya nanti ini, ya. Tapi nanti itu. Sekarang untuk lebih paham, ya, agar kalian lebih paham, kita masuk materi. Materi kita sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sholat gerhana. Jadi ini adalah pengertian dari sholat gerhana. Sholat gerhana, ya, yakni sholat 2 gerhana, disebut dengan sholat kusufai, yakni sholat yang dilakukan ketika ada gerhana, ya, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Ya. Kemudian sholat pada saat gerhana bulan disebut khusuf, ya, ada haknya. Sedangkan pada saat gerhana matahari disebut dengan khusuf. Jadi perbedaannya ini ya, ini ketika bulan terjadi gerhana bulan,
ada haknya, sedangkan gerhana matahari khusus. Paham sampai sini? Oke. Kemudian selanjutnya adalah ya, kita masuk di hukum sholat gerhana. Jadi intinya sholat gerhana ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Ini ada hadis riwayat Bukhari yang berkaitan dengan ini sholat gerhana. Ya, bisa dilihat. Kemudian lanjut ketentuan sholat gerhana. Ketentuan sholat gerhana ini ada beberapa poin. Yang pertama, waktu sholat gerhana dilaksanakan ketika terjadi gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Kemudian sholat gerhana dikerjakan secara berjamaah. Lanjut, dilakukan sebanyak 2 rakaat. Setiap rakaat melakukan 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Lanjut, bacaan surah Al-Fatihah itu dikeraskan pada saat gerhana bulan dan dilirikkan ketika gerhana matahari. Nah, selanjutnya adalah bacaan atau ayat setelah surah Al-Fatihah pada rakaat pertama itu lebih dipanjangkan, ya, ambil surah yang panjang. Kemudian jika di rakaat kedua itu ambil surah yang pendek. Selesai sholat gerhana dilanjutkan dengan buka. Jadi itu ketentuan sholat gerhana ya. Lanjut tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Yang pertama baca niat. Ada yang tahu apa niatnya? Ayo, silakan Mbak Kirina. Niatnya usolli sunatan fi samsi raka'ataini wa lillahi ta'ala. Ya, jadi itu adalah niat sholat gerhana apa? Ya. Dan lanjut membaca doa istiftah, membaca surah Al-Fatihah, diteruskan membaca surah yang panjang, kemudian ruku dengan memanjangkan rukunya, iktidah, bangkit dari ruku, dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah dan surah yang panjang, kemudian ruku yang kedua, ya, ada rakaat pertama. Jadi 2 kali ruku, 2 kali sujud ya. Kemudian sujud, duduk di antara sujud yang kedua, bangkit dari sujud, melanjutkan surah yang kedua. Ya, begitu sebanyak 2 rakaat. Kemudian nanti di rakaat kedua, ya, tasyahud akhir, kemudian salam. Lanjut kita masuk di sholat istisqa. Ya, ibu lihat ada yang mengantuk. Kita ice breaking dulu. Tepuk motor, ya. Nah, tahu kan tepuk motor kan? Ya. Kita ice breaking tepuk motor. Tepuk motor. Geng, geng. Geng, geng. Geng. Mudah-mudahan tidak ada yang mengantuk ya. Semua segar kembali. Kita masuk di sholat istisqa, ya. Jadi kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sholat istisqa. Nah, di sini pengertian sholat istisqa adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan hujan. Ya, jadi sholat istisqa ini sholat sunnah untuk meminta hujan. Ya, pada saat musim kemarau, ya, air sulit ditemui, sedangkan masyarakat sangat membutuhkan air. Maka solusinya dalam Islam, ya, dengan cara ini lakukan sholat sunnah istisqa. Nah, hukum sholat istisqa adalah ini sunnah muakkad. Ini juga ada hadis yang mendukung tentang sholat istisqa. Hadis riwayat Ahmad. Lanjut ketentuan
istisqa. Ya, jadi ada 2 poin di sini. Ya, yang pertama adalah persiapan. Sebelum melakukan sholat istisqa ada persiapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah berpuasa. Berpuasa selama 4 hari. Ya, 3 hari sebelum hari H sholat istisqa dan 1 hari berpuasa di hari raya sholat istisqa. Setelah itu ya berbanyak istighfar, ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para tokoh ulama menyuruh kepada masyarakat untuk melaksanakan puasa, menghindari maksiat, ya, memperbanyak sedekah dan berbuat baik. Kemudian lanjut di hari hanya sholat istisqa. Di sini pelaksanaannya. Ya, bisa dilihat di sini pelaksanaannya sholat istisqa. Ya. Kemudian kita lanjut tata cara pelaksanaan sholat istisqa. Yang pertama adalah membaca niat. Ada yang tahu niatnya? Ya, silakan berdiri. Ya, silakan nak. Iya, tepuk tangan untuk Syafia. Ya. Kemudian sholat istisqa ini sama seperti sholat sunnah pada umumnya yang 2 rakaat. Cuma yang membedakan adalah lafaz niat dan takbirnya. Ya, ketika sudah niat di sholat istisqa itu terdapat takbir sebanyak 7 kali di rakaat pertama, disertai dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu 7 kali ya dibaca. Di rakaat kedua ya takbirnya sebanyak 5 kali, sama bacaannya juga ya, gitu ya. Ini sama pada sama seperti sholat sunnah pada umumnya yang 2 rakaat. Lanjut, terakhir adalah sholat jenazah. Ya, ini adalah pengertian sholat jenazah. Ya, sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan untuk jenazah muslim. Pelaksanaan sholat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir, tanpa ada sujud, tanpa ada rukuk, tanpa ada duduk di antara sujud, atau tanpa tahiyat akhir. Ya, posisinya adalah berdiri. Ya, salam pun juga seperti itu ya. Kemudian sholat jenazah ini bisa dilakukan secara berjamaah atau secara munfarid. Hukum dari sholat jenazah adalah fardu kifayah. Ya, di sini ada dalil yang mendukung hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hadis ini artinya barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya 1 qiraat. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka baginya 2 qiraat. Ya. Ada yang bertanya, apa maksud dari 2 qiraat itu? Rasulullah SAW lantas menjawab, 2 qiraat itu semisal 2 gunung yang besar. Jadi masya Allah pahalanya sebesar itu ya. Lanjut, ketentuan sholat jenazah. Yang pertama adalah muslim, baik jenazahnya maupun orang yang menyolati. Ya, dia harus beragama Islam atau muslim. Kemudian yang kedua adalah memenuhi syarat sah sholat, seperti tempatnya suci, pakaiannya suci, ya, menutup aurat serta menghadap kiblat. Yang ketiga adalah jenazah harus sudah dimandikan dan dikafani.
Dan yang terakhir, jenazah diletakkan di depan yang sholat, kecuali kalau sholat gaib. Sholat gaib ya, tidak ada jenazah di sekitar situ ya, tempatnya orang sholat jenazah. Itu diletakkan dengan sholat gaib. Lanjut. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Nah, di sini yang pertama adalah niat. Ya, siapa yang bisa baca niatnya? Ya, silakan nak. Ya, baik sekali. Itu untuk jenazah. Lagi ya. Kemudian takbir yang pertama Allahu Akbar, membaca surah Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua lagi Allahu Akbar, membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian takbir yang ketiga Allahu Akbar, membaca doa untuk jenazah. Ya, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi ketika ada lafaz bu, ya, ada lafaz bu itu untuk jenazah laki-laki. Jika jenazahnya perempuan, maka lafaz bu ini diganti menjadi lafaz ha. Ya, lafaz ha. Paham? Jangan sampai ada yang salah ya. Ya. Kemudian takbir yang terakhir, takbir yang keempat Allahu Akbar, ini yang dibaca. Ya. Nah, jadi totalnya takbir ada 4 kali takbir. Kemudian setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, mengenai tata cara pelaksanaan salat. Ya, salat jenazah. Oke, sampai sini ada yang mau dipertanyakan, mungkin ada yang belum mengerti atau bagaimana? Ya, ada yang mau bertanya? Ayo, silakan. Ya, berdiri. Apakah ada sunnah-sunnah yang dianjurkan sebelum melaksanakan sholat gerhana? Oh iya, baik sekali pertanyaannya. Pertanyaannya mengenai apa saja sunnah yang dianjurkan sebelum melaksanakan sholat gerhana. Jadi ada beberapa sunnah yang bisa dilakukan atau harus dilakukan sebelum sholat gerhana, ya, seperti berwudu, kemudian mengenakan pakaian yang terbaik, ya, dan melakukan
Jadi Ibu sudah kirim linknya ya di depan kalian. Kelompok sudah ada laptopnya masing-masing. Itu dibuka ya linknya. Di situ ada video yang kalian bisa lihat ya untuk memperjelas atau lebih kalian pahami lagi materi ini. Ya, silakan diputar videonya. Ya, silakan diputar videonya. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Pada saat terjadi gerhana matahari, terdapat umbra yaitu bayangan utama bulan dan penumbra yaitu bayangan tambahan bulan. Apabila umbra atau penumbra tersebut mengenai bumi, maka terjadilah gerhana matahari. Mencuci pakaian hingga memasak. Warga terpaksa mencari air dengan cara seperti ini lantaran air bantuan dari pemerintah setempat kerap terlambat bahkan tidak datang. Oke, jadi kalian sudah lihat video yang telah Ibu kirim. Ya, Ibu harap kalian sudah paham, pokoknya paham sekali dengan materi hari ini. Ya, jadi sekarang adalah mempraktikkan, ya, dipraktikkan sholat yang telah kita pelajari. Siapa kelompok pertama? Kelompok berapa yang mau hasil pertama? Oh, gerhana ya, silahkan. Ya. Silakan dimulai. Usolli sunnatan lil kusufi samsi rakaataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Yuhibbu wa jayyidul ladzi samawati wal ardi. Hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Inna sholata wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Jadi kelompok 1 itu sudah mempraktikkan sholat gerhana. Ya, siapa lagi yang mau maju ke depan dipraktikkan? Oh, kelompok 2 ya, silakan maju ke depan. Oke, silakan.
1 sudah mempraktikkan sholat gerhana, kelompok 2 juga sudah mempraktikkan sholat istisqa. Sekarang giliran kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Praktikkan sholat jenazah. Silahkan maju ke depan. Usolli ala hazal mayyiti arba'ah supaya imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma tahfina ajraha wa la taftanna ba'dahu waghfir lana wa la Oke, jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 semua sudah mempraktikkan tugasnya. Nah, Ibu sudah menilai semuanya. Ya, dari situ Ibu sudah melihat bahwa kalian sudah paham dengan materi kita pada hari ini. Jadi sebagai evaluasi, siapa yang tahu pada saat kapan sholat gerhana ini dilakukan? Ya, silakan ke kiri. Saat terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Oh iya. Oke. Kemudian sebagai kesimpulan ya dari materi kita pada hari ini, jadi sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah itu adalah 3 ibadah yang penting dalam Islam yang mencerminkan hubungan umat manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah sholat gerhana. Sholat gerhana itu mengingatkan kita akan kekuasaan Allah atas alam semesta. Kemudian sholat istisqa menunjukkan tawakul dan permohonan rahmat ya saat menghadapi kesulitan. Dan yang terakhir adalah sholat jenazah. Ini adalah sebagai bentuk penghormatan dan doa ya bagi yang telah meninggal dunia. Ketiganya menekankan pentingnya doa, solidaritas, dan keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu kesimpulan kita pada hari ini. Ya, oke. Karena kita dibatasi oleh waktu, maka marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, silakan ketua kelas ya disiapkan lagi teman-temannya dan doa bersama, doa setelah belajar. Silakan. Baik. Dikroyi do.